Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengerjakan e-raport. Yang pertama, sebelum kita lanjut, marilah saya mengajak teman-teman untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus memberikan tutorial yang bermanfaat buat teman-teman, terutama di dunia pendidikan. Baik teman-teman semua, kita sebelum melaksanakan tutorial ini, saya akan pertama-tama mengajak teman-teman untuk buka dulu aplikasi e-rapportnya dengan cara ketikkan localhost 269 2689 atau 2050. Sekarang saya pakai yang 2050 ya. Atau kalau sekarang potnya saya 2051. Biasanya di laptopnya teman-teman pakai yang 2050. Kita bersihkan dulu historinya. Biasanya kalau terjadi seperti ini biasanya historinya minta dibersihkan dulu ya. Atau clear historinya harus dibersihkan dulu. Kita clear dulu ya, biar bersih dulu. Nah, setelah itu kita refresh lagi seperti ini. Langsung bisa ya. Kita akan masuk sebagai admin dulu di sini. Nah, yang pertama kita login sebagai admin. Kita login. Kita akan bahas satu-satu dari yang pertama ya. Tahapan yang pertama yaitu ke data administrator. Di sini datanya admin. Kalau memang kita mau merubah passwordnya admin, di sini password baru ya. Nah, kemudian daftar administrator ini cuma ada satu karena cuma adminnya satu. Kalau mau ditambah silakan tambah teman-teman di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ambil data Dapodik. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya e-raport ini datanya harus kumpul dengan Dapodik, tidak boleh misah ya, tidak boleh misah dengan Dapodik karena nanti akan diambilkan dari data server lokal agar terkoneksi dengan Dapodik. Nanti yang ada di Dapodik kita nanti akan masuk ke sini ya, data sekolah, data semester, kemudian data mapel, data guru, data siswa, data rombel, data anggota rombel, nah ya seperti ini, dan data pembelajarannya. Lanjut ya. Nah, ini kita klik sinkronkan semua. Nanti ketika sudah sinkronkan semua, nah ini nanti akan masuk ya ke sini ya. Nah, ini yang perlu harus dimengerti oleh teman-teman ya. Kalau sudah kita mengerjakan semua, jangan disinkronkan semua data, karena semua yang kita kerjakan atau semua raport yang kita inputkan nanti akan hilang. Ya, itu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau memang ingin mau disinkronkan, contoh ada perubahan data siswa, tinggi badan, berat badan, diperbaiki di Dapodik. Setelah itu, baru nanti login ke e-rapportnya, kemudian di data siswanya yang diambil. Ya, itu. Jika ada penambahan rombel atau penambahan ekskul, data anggota rombel, data pembelajaran, ini hanya poin-poin ini saja yang disinkronkan, jangan disinkronkan semua ya, biar datanya tidak hilang. Baik ya, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu data user. Data user di sini jika ini belum ada, biasanya nanti ada generate ulang user ya. Nah, nanti generate user, kalau ini karena sudah ada namanya generate ulang user. Biasanya kalau belum ada seperti ini, itu langsung generate user ya. Nah, di sini ada user, ini ada user guru. Nah, di sini ada user wali kelas ya. Ini ya. Tuh, gampang kok cara mengingatnya. Untuk yang guru kelas tinggal kelas berapa? Kelas 4 seandainya 2020 ini adalah tahun, kemudian 2 ini semester 2. Nah, nanti kalau tahun ajaran baru maksudnya di 2021, berarti nanti kelas 4 2020 2021 1 ya. Ini ya. Tuh.
Itu ya teman-teman. Jadi itu kalau di guru kelas ya. Nah, untuk password defaultnya berapa? 1 2 3 4 5 6 ya untuk passwordnya. Nah, ini untuk guru biasanya kalau yang PNS menggunakan apa namanya, nomor HP, nomor NIP ya. NIP ya, ini NIP ya. Kalau yang GTT biasanya bentuknya adalah nama tanpa spasi. Ya, itu ya teman-teman. Usernya itu. Kemudian passwordnya sama 1 2 3 4 5 6. Ya. Itu ya teman-teman. Lanjut ke data referensi lokal. Nah, di sini ada profil. Nah, ini profilnya teman-teman diisi ya. Nah, setelah profilnya diisi, profilnya diisi. Profil ini didapat dari profil Dapodik ya teman-teman. Maaf ya. Profil ini didapat dari profil Dapodik. Ya, jadi tinggal ini tidak usah kita isi, tinggal disinkronkan seperti tadi. Ini sudah terisi semua. Ya. Kemudian data guru. Data guru seperti ini. Ya, ini diambilkan juga dari Dapodik. Kemudian data siswa sama juga diambilkan dari data Dapodik. Kemudian data kelas dan wali. Ya. Nah, di sini ada tahun pelajaran, semesternya genap, kurikulumnya kurikulum 2013, tingkatnya berapa, jurusannya reguler, kelasnya kelas berapa, wali kelasnya siapa, jumlah siswanya berapa. Ini otomatis sudah ya dari Dapodik. Tinggal mengecek saja jika tidak ada kesesuaian antara di Erapod dengan Dapodik. Nah, ini data anggota kelas. Ya, di sini data anggota kelas. Ini sudah lengkap teman-teman. Kemudian data mata pelajaran. Di sini data mapelnya. Nah, kalau data mapel itu biasanya seperti ini. Ini ada data mapel, ini ada singkatannya. Bahasa Indonesia disingkat bahasa Indonesia. Bahasa Indo. Ya, seperti ini ya. Ini singkatan saja. Nah, kemudian data pembelajaran. Nah, di sini ini data pembelajaran yang kita dapatkan dari Dapodik. Kemudian lanjut data ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler ini dapatnya dari mana? Dari Dapodik juga. Ya, dengan cara menambahkan di rombel, kemudian ditambahkan juga di data sekolah. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi diambilkan semuanya di sini, itu muaranya di Dapodik. Jika tidak ada di sini berarti kita harus menambahnya di data Dapodik. Kemudian data referensi lokal, mapping. Nah, ini mapping ya. Ini contoh. Nah, seperti ini. Ini biasanya kosong ya. Nah, nanti ini kan diisi, dipilih nomor urutnya dari rapot. Maksudnya di rapot itu kan ada nomor urut ya, atau di rapot itu ada dari pertama itu seandainya apa. Nah, di rapot itu kan ada. Nah, ini sesuaikan dengan rapot saja. Kita ambil contoh yang di rapot saja. Nah, kemudian dikasih nama seperti ini. Nah, di guru kelas biarkan kosong. Ya, biarkan kosong. Kita ambil yang guru mapel saja. Lanjut ya. Data KKM. Nah, data KKM ini di sini ada input KKM mata pelajaran. Di sini ada input KKM mata pelajaran. Ya. Kita klik seperti ini, biasanya nanti muncul KKM apa, kelas berapa, kemudian reguler, KKM-nya berapa. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, ya. Kemudian KKM satuan pendidikan. KKM satuan pendidikan. Nah, ini KKM yang dipilih. Nah, ini karena ada KKM yang kecil, jadi KKM terkecil itu jadi KKM satuan pendidikan. Ya, ini 65. Dia jadi KKM satuan pendidikan karena KKM terkecil. Ya, itu ya teman-teman. Dilanjut data interval. Nah, di sini data interval. Nah, yang kita peroleh di sini itu awalnya ini kita perbaiki ya. Ya. Maksudnya data interval ini contoh seperti karena ini sudah dikunci sama saya jadinya tidak bisa. Nah,
Di sini ada KKM, ada batas predikat B, ada batas predikat A. Ya. Di sini KKM-nya KKM terbawah atau KKM satuan pendidikannya. Tadi yang 65, ini untuk di bawah 65 berarti D, di atas 65 sampai 76 atau di bawah 77 itu adalah C. Di atas 77 ke 88, di bawah 88 atau 87 itu adalah B. 88 ke atas itu adalah A. Nah, penentuannya dari mana? Penentuannya dari KKM satuan pendidikan. Ya, jika KKM satuan pendidikannya itu 65, berarti nanti ini tidak sama nanti. Jika ini 68, ini tidak sama. Ya, itu ya teman-teman. Lanjut ke bobot PH dan PTS. Nah, ini karena sudah dicetak jadi seperti ini ya teman-teman. Sebentar kita buka dulu. Tanggalnya kita hapus dulu. Oke. Nah ya, tadi di data referensi, coba ya, kita refresh dulu ya. Gitu ya, kita kalau jadi seperti ini, kalau sudah dihapus belum bisa, kita caranya yaitu dengan di clear history lagi ya, clear history lagi. Nah seperti ini teman-teman, jadi kita clear history, nah, seperti ini, kemudian kita refresh, kita login lagi. Nah setelah ini kita buka referensi lokal, bobot PH, PTS, dan PAS. Nah seperti ini ya. Jadi kalau memang tadi tidak bisa, dibuang tanggalnya dulu, kemudian di clear history. Lanjut ya, kita lihat contoh. Nah ini bobot pendidikan penilaian harian ada 3, bobot penilaian semester ada 1, bobot penilaian semester PAS ada 1. Contoh seperti itu ya. Biasanya PTS itu 2 kali ya dalam 1 tahun ajaran. Ya, 1 tahun ajaran biasanya ada 2 kali. Ya. Nah, kemudian kita ke data kompetensi dasar. Data KD. Kalau data KD biasanya ini, kalau yang di sini ini ada KD yang sudah otomatis terisi. Ya. Nah contoh ini pendidikan agama, ini ada KD yang sudah otomatis terisi dari aplikasi bawaan Erapod ya. Nah, ketika ada yang tidak terisi, contoh mapelnya itu kalau tidak salah kita ke mapel muatan lokal bahasa daerah ya. Kalau di sini karena bahasa daerahnya bahasa Madura, nah biasanya kita inputkan bahasa Madura ya, dimana ini kan kita ada muatan lokal bahasa daerah bahasa Madura ya. Nah ini yang kita coba, ini ada juga bahasa Jawa ini ya. Ini biasanya kita tambahkan, ada yang ditambahkan manualnya. Kemudian setelah itu tambahkan manualnya di mana, login ke guru mapelnya masing-masing. Untuk menambahkan KD itu login ke guru mapelnya masing-masing ya. Nanti kita contohkan di belakang, di video nanti akan dibuatkan untuk tutorial menambahkan KD di guru mapel yang bersangkutan ya. Lanjut ya, ke data kompetensi dasar sudah selesai ini. Nah ini hanya mengecek ya, untuk yang KD kalau memang kurang silahkan ditambah KD-nya, kalau memang dirasa lengkap kita lanjut. Data butir-butir sikap. Nah di sini, nah ini saya ikuti data dari aplikasi Erapodnya ya. Di sini kita tinggal nambah butir sikap seperti ini. Kalau ingin memang nambah,
Kalau enggak, ya kita ikuti yang dari aplikasi e-rapotnya. Nah, di sini ada hasil pengolahan nilai, status penilaian. Nah, di sini ya, karena ini sudah terisi, jadinya seperti ini sudah terisi ya. Nah, terus pengolahan nilai, hasil pengolahan nilai. Nah, kita ketika tampilkan seperti ini, nanti hasilnya rapotnya seperti ini. Ini ada nilai rapot semester, ya. Coba kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hasil tampilan rapotnya seperti ini. Ketika dikira ada yang kurang pas atau kurang besar atau terlalu kecil dari penilaian akhirnya, nah nanti kita bisa edit lagi di input nilai penilaian di guru kelas masing-masing. Kemudian lanjut ya ke grafik nilai siswa. Ada grafik nilai ini ya. Nah, di sini tampilkan grafik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena ini baru menggunakan yang genap, jadinya hanya satu. Nanti kalau dia terus-menerus mengisi e-rapot, nah dia terus-menerus akan ada perbandingan antara tahun kemarin dan tahun sekarang ya. Itu ya. Lanjut kita ke rekap kehadiran. Ini guru kelas ya. Di input tanggal rapot untuk mencetak ya. Nah, ini biasanya untuk mencetak. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ya. Kemudian tempatnya, contoh kita kasih nama kecamatan, tanggalnya tanggal 19, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu lanjut ke cetak rapot ya, cetak rapot. Nah, di cetak rapot ini yang perlu diperhatikan ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu ukuran kertas. Usahakan ini F4 ya untuk cetak di F4, kalau A4 untuk cetak di A4. Ini orientasinya tetap. Kemudian kita biasanya saya pilihnya 15. Ini juga 15. Terapkan kertas. Nah, kita pilih kelas seperti ini. Nah, setelah itu kita ditentukan seperti ini. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita kalau mau cetak per apa namanya ini per siswa, berarti dia cetaknya satu. Tes gini. Tapi kalau kita mau cetak satu kelas, ini yang dipencet, yang merah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, alhamdulillah. Ini ya. Jadi dia seperti ini. Nah, apakah ini sudah selesai untuk mencetak? Ya. Kalau kita dijadikan PDF yang seperti ini. Tapi nanti kalau mau dicetak, kita rubah lagi teman-teman. Karena kemarin saya langsung dicetak seperti ini tidak ada rapot atas nama siapa dicetak. Nah, ini bahkan republiknya juga tidak ada. Jadi seperti apa caranya? Kita print seperti ini. Nah, ya, ada logo printer di sini. Kemudian kita mau setting ininya ke legal. Nah, ini baru. Ini biasanya tidak ke legal ya, ke A4. Nah, ini kalau sudah legal ini ada space ya antara kertas bawah dan ini. Nah, kalau di sini kelihatannya iya seperti itu, tapi ketika di print ini ngepas ini. Pas ini sudah ya. Kita tinggal print. Ya, itu ya teman-teman. Jadi itu untuk mencetak satu kelas. Kalau cuma ingin mencetak persiswa, seandainya ada yang keliru di nama atau apa, ya tinggal cetak satu ini aja kelengkapan. Ya, itu ya. Nah, kemudian untuk mencetak rapotnya di sini. Nah, di sini kita klik yang sebelah atas sini. Nah, nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Ya, ini ya rapotnya ya. Nah, untuk cetak rapot yang ini, yang depan ini, nah, yang ini biasanya cuma satu kali ya. Tetapi untuk yang ini, nah, nanti percetaknya itu hanya berapa lembar ini? 3 lembar biasanya. Satu anak itu 3 lembar, ya. Jadi satu anak 3 lembar. Jadi iritlah untuk di kantong guru. Biasanya banyak yang mencetak sendiri ya untuk guru ya. Jadi lebih irit. Itu ya teman-teman. Jadi itu untuk cetak rapotnya. Kemudian setelah itu
ya. Setelah selesai semua penilaiannya, itu baru disinkronkan ke Dapodik. Nah, ini ada lihat leger nilai. Leger nilai itu seperti taraf serap ya, kalau di daerah saya itu taraf serap ya. Nah, hasil pengolahan nilainya satu semester ini namanya taraf serap ya. Itu ya. Kalau tinggal di download ledger seperti ini, nanti data ininya yang dikirim ke biasanya yang minta itu kalau di daerah itu bidang pendidikan atau cabang bidang pendidikan di kecamatan itu biasanya. Ya, itu ya. Nah, lanjut ya. Setelah selesai legal, baru sinkronkan ke Dapodik. Nah, disinkronkan ke Dapodik ini, nah di sini sudah ada connected server to Erapod ya. Nah, tinggal kita cek dan ambil data siswa kirim. Nah, tapi pastikan teman-teman yang sudah dikirim di sini yang sudah selesai semua ya untuk penilaiannya. Karena kalau sudah dikirim ke Dapodik tidak bisa diproses lagi, tidak bisa dirubah lagi, ya, gitu. Nah, ini masih proses pengecekan data nilai siswa. Kita sambil menunggu. Nah, sini teman-teman, tinggal kita sinkronisasi nilai ke Dapodik seperti ini ya. Nanti dia otomatis nilai sudah masuk ke sini teman-teman. Kita buka Dapodik. Ya, sambil menunggu. Kita lihat dulu di sini sambil menunggu. Sambil menunggu Dapodiknya terbuka, kita jelaskan yang ini ya di bawah. Nah, ini ada nilai rapor Dapodik, ada nilai sikap Dapodik. Nah, ini kita bisa cek semua. Nah, di sini ada backup dan restore data. Kita harus backup dan restore data ya, agar ketika nanti takut hilang, nah, nanti tersimpan kembali ya. Di sini terakhir ada nilai US ya, nilai US. Lihat nilai US. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal dilihat nilai US-nya untuk yang kelas 6. Nah, ini sudah terbuka, kita masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, langsung kita ke operator ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti di bawah itu kita dinilai ya. Di sini nilai, di rapot. Kita tunggu lagi. Nah, kita cek dulu di sini teman-teman. Kita tadi kan sudah menginputkan rapotnya yang genap. Kita pilih dulu semester genap. Karena saya juga yang ganjil belum isi. Nah, di sini kita pilih kelas 1 contoh ya. Di semester genap di kelas 1. Kita tunggu dulu teman-teman di loadingnya. Nah, kita klik 2 kali seperti ini. Maka nilainya akan muncul di sebelah kanan sini ya. Di sebelah sini. Kita tunggu dulu. Nah, di sini teman-teman, ini sudah muncul ya nilainya, predikatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah ngisi ini tidak usah ngisi manual lagi ya. Kalau sudah ngisi rapot, dia sinkronkan ke sini langsung otomatis ya. Itu ya teman-teman. Ya. Jadi sangat gampang sekali kalau untuk pengerjaan rapot. Ya. Terus kita lanjut untuk mengecek ya, mengecek yang US dan USBN ya.
Nah, di sini kita cek juga yang US dan USBN. Kita pilih rombelnya. Nah, kita pilih, klik 2 kali seperti ini. Maka di datanya akan muncul di sebelah kanan sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk yang kelas 6. Nah, itu ya teman-teman. Itu ya untuk tutorial aplikasi Erapod untuk yang admin. Ya, gampang kan? Ya teman-teman. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri ya.